Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saum Sian. Kali ini kita melanjutkan berkaitan dengan database suatu search engine yang bisa kita akses di dalam suatu penulisan atau penyiapan penulisan review artikel ataupun untuk studi pustaka, tinjauan pustaka dan sebagainya. Pada materi yang lalu, pada konten sebelumnya sudah saya singgung ketika membicarakan penulisan untuk review. Penulis membutuhkan suatu artikel, di mana artikel itu bisa kita akses dalam suatu database. Tentunya ketika kita mengakses, kita lebih suka mencari sesuatu yang freely ya, gratis. Jadi tidak perlu membutuhkan suatu akun khusus untuk mengakses artikel pada suatu database. Database itu beda dengan jurnal. Kita harus bisa membedakan. Jika membicarakan database, tentunya di sana banyak sekali data-data. Kita katakanlah data ini seperti misal artikel ilmiahnya, baik itu yang original research, review dan sebagainya. Tentunya masing-masing memiliki wadah yang namanya jurnal. Nah, jurnal ini lain dengan database. Jurnal kan ada namanya, misal Journal of Medical Herbs, Journal of Pharmaceutical Sciences dan sebagainya. Nah, jurnal-jurnal ini memuat artikel-artikel, di mana jurnal-jurnal yang banyak ini terdapat pada suatu database. Jadi tingkatannya harus bisa kita bedakan. Jika pada contoh disebutkan memakai PubMed, Google Scholar dan Science Direct ini ya. Science Direct ini masih punyanya Elsevier Group. Dia juga suatu search engine yang juga sebagai database gitu ya. Banyak sekali artikel-artikel dari berbagai macam jurnal yang dapat diakses. Kita akan membicarakan bagaimana sih melakukan searching secara efektif pada PubMed dan Google Scholar. Ketika kita membicarakan search pada Science Direct kemarin sudah kita bahas pada konten jauh sebelumnya. Jadi saya hanya akan memperkenalkan apa sih database gitu ya. Sudah kita jelaskan, kemudian bagaimana kita memulai untuk searching pada suatu database ini. Hari ini kita akan membicarakan PubMed dan Google Scholar. Untuk masuk ke database PubMed, kita langsung saja tulis dan kita akan masuk ke NCBI ya, .nlm ini. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Misal kemarin kita membicarakan draftnya adalah Optimum Basilicum. Nah, udah langsung keluar. Kita tinggal klik. Maka akan muncul, ini masih bukan custom ya, masih default dari sistemnya. Ketika kita membuat suatu kata kuncinya adalah Optimum Basilicum, maka akan keluar sejumlah 500 ini ya, 566 artikel. Kita bisa memodif atau mengcustom gitu ya, jenis artikel apa yang akan kita cari. Ketika kemarin kita membicarakan kriteria inklusi atau yang eksklusi, kriteria tertentu, maka kita bisa menghilangkan atau memasukkan. Misal saya tidak butuh data clinical trial, ini bisa dihilangkan. Atau kalau memang membutuhkan bisa dimasukkan. Kemudian saya membutuhkan jurnal artikel gitu ya. Kemudian review, saya tidak membutuhkan suatu artikel yang berkaitan dengan validasi misalnya. Tinggal diklik, maka tentunya nanti database-nya akan berubah. Kemudian berkaitan dengan waktu, apakah 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir gitu ya. Misal 5 tahun terakhir. Nah, ini lebih diperketat. Maka setelah semuanya selesai di sini akan muncul 338, jadi berkurang dari yang jumlah artikel tadi.
Kemudian di sini juga ada kebutuhannya ya, mau yang free ya, full text yang free, atau semuanya berbayar maupun yang free bisa diakses, tinggal diklik. Oke, misal saya membutuhkan atau melihat ya, ini semuanya harus dilihat satu-satu dalam searching ya. Ketika tadi pada database PubMed ini nanti ada berapa artikel, kemudian pada Google Scholar yang akan kita ambil berapa artikel, kemudian di Science Direct nanti berapa artikel, ada jumlah di sana. Tentu kita harus meng-cross check apakah ada tumpang tindih ya, sama, jangan-jangan artikel yang sama pada beberapa database, maka kita harus mereduce. Oke, untuk melihat artikelnya, misal saya klik yang nomor 2 ini, nah akan keluar seperti ini. Ini bisa kita akses free full text ya. Dan ingat, pada materi-materi sebelumnya kita akan sangat membutuhkan nomor DOI dan PMID ini ya. Ketika nanti berbayar, kita bisa melakukan trik yang lain. Ketika kita mau mengambil suatu artikel full text-nya ini, karena ini free, maka tinggal lari ke sini, kita klik di sini, maka akan diarahkan langsung pada jurnalnya ya. Ini di jurnal antioksidan, publishernya MDPI ini. Kemudian kita bisa mendownloadnya. Nah, ini tinggal diklik download. Nah, ini adalah hasil artikel full text-nya ya, terkait dengan fitokimia ya, karakterisasinya, kemudian properties dari si Ocimum basilicum. Nah, ini Ocimum basilicum kan banyak varietas dan asal dari berbagai negaranya ya. Ini Ocimum basilicum. Kemudian di sini banyak sekali info-info yang bisa kita akses. Jika kemarin draft membicarakan antioksidan in vitro, ternyata di sini juga ada pengujiannya, maka dapat kita masukkan ke dalam draft atau dalam penulisannya ya. Ini secara in vitro, dia menggunakan TIPARS, kemudian juga menggunakan eritrosit, sel darah merah, maka dikenal dengan istilah oxidative hemolysis inhibition (OHII). Jadi ini juga suatu metode antioksidan secara in vitro. Ini banyak sekali bisa dimasukkan. Oke, membicarakan PubMed sebenarnya sangat simpel seperti ini, dan nanti bisa diotak-atik sendiri untuk lebih expertnya. Kemudian kita membicarakan Google Scholar, maka tinggal klik saja Google Scholar. Ya, kita masuk ke sini. Dalam bahasa Indonesia adalah Google Cendekia ya. Oke, di sini ada search-nya. Ketika kita mau sama ya, Ocimum basilicum. Nah, ini udah langsung. Nah, maka di sini ada suatu rentang khusus tadi. Ketika kita mau memasukkan misal dari 2015 sampai 2020, itu bisa. Ya, kita lihat di sini awal tadi ada 58.200 artikel. Ketika kita kurangi, maka akan berkurang tentunya. Nah, ini banyak sekali artikel-artikel yang bisa diakses. Yang perlu diperhatikan adalah lihat di sisi sini. Ini ada Science Direct. Tentunya kalau saya klik ini, ya, saya klik ini, kita akan langsung diarahkan kepada URL di Science Direct. Nah, ya, tentunya kalau kita juga akan mengakses database yang di Science Direct, nanti akan tumpang tindih. Jadi jangan sampai double-double. Jadi ada suatu pemilahan data, artikel-artikel ilmiah dari database tersebut gitu ya. Nah, ini sudah ada di konten sebelumnya, bagaimana kita mengakses strateginya untuk Science Direct. Oke, ini sama saja dengan yang PubMed
dan Science Direct sebenarnya kita bisa mengecek satu persatu di sini, atau kita langsung bisa eksekusi, diambil full text dan sebagainya. Saya singgung sedikit tentang Science Direct dari awal saja, saya ulangi dari awal. Nah, kalau Science Direct kan tampilan awalnya seperti ini. Jadi kita ini banyak sekali pilihan, misal Optimum Basilicum, tinggal enter. Perhatikan pada tahun ini bisa kita show semuanya gitu ya, maka kita akan membatasi dari tahun berapa saja. Ketika kita hanya 5 tahun terakhir, ya sudah ya, jadi dari 2016 sampai 2020, maka tentunya jumlah artikelnya akan berkurang dan tinggal sedikit ya. Nah, bahkan ketika udah dibatasi seperti itu, perlu dicek ada nggak ya sebenarnya yang berkaitan langsung dengan Optimum Basilicum ini. Oke, masih sama, ada review, ada article type, ada pembatasan terkait dengan tipe artikel. Di sini tinggal diklik gitu ya. Kalau kita mau batasi, ya udah tinggal diklik. Karena ternyata juga ada book chapter, di sini ada 3 gitu ya. Kalau kita hanya mengambil review dengan riset artikelnya, berarti ada 9. Dan ini pun harus dicek ada nggak yang berkaitan langsung dengan Optimum Basilicum tadi. Mungkin itu saja, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung pada kolom komen. Saya Samsian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.